Kali ini kita mengulas tentang Naman Prai. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemahar kita. Jadi kita ambil satu kesempatan ini untuk mengulas sedikit tentang Naman Prai. Ini Naman Prai saya pakai sendiri ya. Ini saya pakai sendiri ini Naman Prai. Ya, ya. Nah, ini Naman Prai dari Lersi Kalong. Ya, kalau kita tahu Lersi itu memang dia kalong ya, dia pembuat, boleh kita katakan dia pembuat Naman Prai nomor satu di Thailand ya, karena dari faktor usianya dan pengalamannya yang sudah cukup banyak ya, cukup senior sekali lah kalau kita bilang pembuat Naman Prai nomor satu, nanti ada yang bilang nomor dua. Jadi saya bilang seorang pembuat Naman Prai yang cukup dan sangat senior. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini sebetulnya Naman Prai itu memang bisa dioles ya, dioles ke orang yang kita tuju. Tapi ini memang kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang Naman Prai ini jenis Naman Prai yang murni. Naman Prai yang murni itu kalau kita bilang ya kira-kira sebotol gini lah, sebotol ya kayak apa namanya, satu botol jam ya, agak besar sedikit ya, itu mau sekitar 70 sampai 80 juta ya. Nah ini saya kasih sedikit gambaran. Nah kira-kira seperti ini, dua kali inilah ya, dua kali ini ukurannya itu 70 sampai 80 juta kalau yang murni ya. Jadi ini memang dibuat khusus ukuran yang lebih kecil agar bisa dipakai dan tentu saja tidak mahal ya. Nah ini Naman Prai adalah isinya satu spirit ya. Jadi Naman Prai ini isinya satu spirit. Untuk mendapat satu spirit ya, satu nama ya, itu Naman Prai itu sangat sulit sekali. Jadi kalau kita bilang untuk mendapatkan satu biji Naman Prai, satu Naman Prai itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, kenapa waktunya sampai bertahun-tahun? Kalau sekarang ya, di Thailand itu kalau kita bilang Naman Prai, orang sudah pasti melihat kita dengan sinis, nggak suka gitu. Sebab di Thailand Naman Prai itu sudah dilarang. Ya, kita setiap kali kita ke Thailand itu kita nggak berani ngomong ke orang bahwa kita tuh nyari Naman Prai. Enggak, saya cari Naman Prai ini sudah 3 tahun. Karena yang saya mau adalah Naman Prai yang murni. 3 tahun. Itu satu nama ya, satu nama. Jadi Naman Prai itu untuk dapat satu orang ya, satu perempuan ya. Ini kan Naman Prai bahannya itu dari wanita hamil ya, wanita muda yang meninggal tidak wajar. Dan ini yang posisi dia sedang hamil ya. Jadi memang barang sangat ekstrim. Terus terang saya bilang ini memang barang yang sangat ekstrim. Jadi Naman Prai ini kalau proses pengambilannya itu biasanya apabila ada orang yang meninggal, muda, perempuan, apalagi dia hamil, itu diintip. Jadi biasanya pihak keluarga itu menjaga selama mungkin 1 minggu mereka jaga. Lewat dari waktu 1 minggu itu sudah biasa ditinggalkan mereka karena merasa aman, nggak diganggu orang lagi. Nah, jadi orang yang mengintipnya itu dia akan membuat laporan ke orang yang bisa, yang mengambil Naman Prai ya. Nah itu orang dibayar itu. Nah itu orang dibayar. Jadi mereka nanti yang memberikan informasi bahwasanya ada barang seperti ini gitu. Nah itu dicari tanggal yang baik, hari yang baik. Itu biasanya kuburan itu yang di luar kota, jadi nggak ada penduduknya. Kiri kanan nggak ada, itu dikerja tengah malam.
Nah itu kita nggak bilang nama ya, saya juga nggak mau sebut nama. Jadi orang yang pintar itu biasanya datang satu ataupun paling sedikit satu mobil. Karena itu ada mau bawa sajen lagi ya. Ada luksit yang ikut juga nanti untuk bantu ya proses. Jadi begitu sampai ke lokasi, mereka hanya menurunkan sajen. Sementara posisi kuburannya sudah dibongkar ya. Itu tukang bongkar kuburan juga dibayar. Jadi inilah makanya nama Mempelai itu bisa mahal karena itu gitu. Jadi setelah itu dilakukanlah proses itu biasanya sekitar jam-jam 2 pagi itu dimana orang sudah tidak ada orang lagi, orang pun tidak berani ke sana ya karena itu sudah di luar di daerah pinggiran ya dan nggak ada orang. Dan itu umumnya kalau terjadi hujan itu gagal. Arti proses pengambilan ini apabila hujan ya udah batal pulang dan itu nggak bisa diambil lagi. Kenapa? Besok ketahuan kuburan sudah dibongkar. Biasa kalau kuburan sudah dibongkar gitu biasanya ribut itu, ribut satu kampung tuh ribut. Jadi cari siapa orang yang bongkar ini, pasti itu ada terjadi keributan. Jadi untuk satu spirit aja itu prosesnya bertahun-tahun baru bisa dapat. Jadi menunggu orang yang meninggal itu perempuan, menunggu yang meninggal itu perempuan muda, menunggu perempuan itu perempuan muda yang hamil. Habis itu menunggu perempuan muda itu yang matinya nggak wajar gitu loh. Jadi untuk satu spirit aja itu bertahun-tahun dan itu harganya sekitar 70 sampai 80 juta uang Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini ada 1000 spirit gitu, jadi kita pun nggak mau komen, ya itu kita tidak baik mau komen. Jadi kita menjelaskan, memberikan edukasi yang benar. Terus terang kita pernah ikut, ya saya nggak mau bilang lersi atau apa, orang pintar, nggak saya sebutkan gitu. Jadi saya pernah ikut pengambilan nama Mempelai ini. Dan waktu proses pengambilan itu kita dengan jarak 30 meter ya, itu pun kita masih terasa detupan jantung itu masih terasa sekali gitu. Jadi kalau orang yang nggak mampu jangan dekat, nanti bisa ngoceh-ngoceh sendiri, bisa kesurupan ya. Jadi proses pengambilan itu bukan gampang. Jadi di saat pembongkaran itu dikerjakan, karena itu sangat beresiko ya. Kalau ketahuan aja sama orang kampung itu digebukin, dia nggak peduli lu siapa, karena itu perintah dari kerajaan Thailand, itu tidak boleh ada nama Mempelai lagi. Jadi nama Mempelai itu sudah sangat dilarang. Nggak ada ceritanya nama Mempelai, ada orang yang berani melepaskan nama Mempelai. Jadi waktu itu kita masukkan ini pun sangat hati-hati sekali gitu loh. Ini jenis nama Mempelai yang murni, tidak ada campur apapun, 100% murni dan 100% ini buatan Lersi Kalong, dan ini 100% tidak ada campur apapun, tidak ada campur minyak apapun, tidak ada campur gitu. Jadi proses pengambilannya itu nggak gampang dan prosesnya itu membutuhkan waktu, menunggunya dan mencari hari yang baik, dan itu sangat beresiko. Kalau ketahuan satu kampung bisa, saat mobil-mobilnya bisa dibakar semua. Jadi kalau untuk satu, kita bilang gini lah, kita butuh menunggu sampai sekian tahun untuk satu nama. Jadi kalau ada 1000 nama, kan nggak mungkin orang bisa hidup sampai 1000 tahun ya untuk mengumpulkan 1000 nama ya. Jadi itu perlu dipahami ya. Artinya satu nama Mempelai itu dia satu nama, satu orang ya. Jadi kalau biasanya itu, kalau misalnya kita bilang nggak usah 1000 dah, kita bilang 3 aja. Kalau 3 aja, kalau satu kapal ada 3 kapten, udah berantem tuh di dalam gitu loh. Jadi ini memang khusus dia buat dari satu tubuh ya. Dan jadi dikenal orang dengan minyak dagu ya, satu tubuh dia itu dari wanita yang meninggal tidak wajar itu ya gitu. Jadi sedikit ulasan tentang nama Mempelai, dan itu kalau kita lihat ya, kenapa nama Mempelai itu mahal? Untuk membayar orang yang mengintip di sana, orang-orang ketua-ketua kampungnya itu harus dibayar semua.
Kalau enggak mereka larang. Begitu ada mobil masuk malam mereka udah ada rasa curiga. Karena ini nggak bisa datangnya itu sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Artinya tanpa sendiri-sendiri datang gitu ya, bukan sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri datang itu nggak bisa. Karena di sana pun itu orang harus kerjanya harus cepat. Jadi begitu sampai sana itu lubang sudah harus digali dan tubuhnya itu sudah harus bisa didudukkan gitu loh. Dia nggak dikeluarkan tapi didudukkan. Ini yang kebetulan saya lihat itu didudukkan, bukan dikeluarkan, didudukkan ya. Seperti didudukkan gitu, karena proses tubuh manusia itu dia sekian jam mengeras. Selewat dari sekian jam itu dia sudah lembek kembali ya, didudukkan gitu. Nah itu nanti baru dibuat ritualnya, baru nanti itu di saat proses pengambilan dia hidup goyang-goyang, itu memang kita lihat sendiri. Tapi ya memang jarak kita melihat itu sangat jauh sekali ya, di mana itu angin pun cukup kencang ya kan. Ya kita juga nggak bisa bilang, cuman baunya aneh gitu. Jadi disitulah saya mengetahui bahwasanya aromanya itu seperti bau bayi ya gitu loh. Jadi ini kalau waktu belum diambil nama mempelainya. Setelah diambil nama mempelai ini dia nggak bau, cuman dia khas, dia unik, dia aromanya khas. Dia bukan seperti minyak-minyak wangi lokal di Indonesia punya minyak wangi gitu, dia nggak ada. Jadi memang dia punya ciri-ciri khasnya sendiri, aromanya sangat-sangat khas banget gitu. Jadi fungsi dari nama mempelai ini sendiri memang untuk supaya orang merasa nyaman dekat kita ya, untuk sosialisasi, untuk usaha kita mudah untuk berdagang, kita mudah banget lah. Ini saya pakai sendiri ini saya pakai sendiri karena memang saya tunggu nama mempelai ini sudah 3 tahun gitu. Ada sih nama mempelai yang campur, saya nggak mau. Saya mau yang murni karena kita butuhnya yang benar-benar murni, pure gitu. Dan itu memang dibuat langsung oleh Nersi Kalong. Jadi segitulah sedikit kita kasih informasi tentang nama mempelai. Jadi supaya memahami nama mempelai itu kalau satu nama saja ya, seperti botol yang saya tunjukkan tadi agak besar sedikit ya, hampir 2 kali botol itulah, itu 70 sampai 80 juta. Itu ya, kenapa bisa mahal? Karena ongkos sewa mobil, ongkos bayar luksit, ongkos bayar orang yang di kampung, orang korek kuburan, itu semua dibayar, dan itu dibayar bukan dengan harga murah. Karena kalau harga mungkin bongkar kuburan harganya 1, ini ya kita mungkin harus bayar dia 20 kali lipat gitu. Karena itu namanya mencuri ya, artinya gitu. Jadi di kerajaan Thailand pun sudah melarang barang ini, sebetulnya sangat keras dilarang, tidak boleh. Jadi kalau kita bilang ada nama mempelai, orang Thailand dengar tuh mereka melihat kita dengan sangat sinis gitu. Jadi memang itu sangat dilarang. Kita waktu di airport pun ya syukurlah bisa lewat, kira-kira gitulah. Nah jadi kenapa kita bisa jelasin supaya ini satu edukasi ya, kita menyukai ya, kita senang akan amulet Thailand ya. Jadi kita ingin tuh benar-benar yang perfect, yang sempurna, dan kita mau jelaskan yang benar. Jadi supaya jangan lari dari yang benar, itu tetap harus kita utamakan gitu loh. Jadi nama mempelai itu minyak dagu itu ya seperti ini yang murni ya. Jadi yang murni ini dia kental, dan kental itu sedikit seperti bekerak gitu ya. Dia di dalamnya ini ada botol kecil lagi, baru disegel. Nah saya hampir lupa nih. Ini nama mempelai ini dia sifatnya karena dia spirit, dia nggak bisa diikat. Jadi dibuat 2 lapis gini. Tapi kadang minyak dari dalam itu bisa ada sedikit keluar, tapi bukan keluar di luar ini ya, di dalam ini gitu. Makanya ini dibuat dia 2 lapis, karena sifat spirit itu nggak pernah bisa kita pegang kunci gitu, seperti cincin. Kalau yang batunya ada isi itu biasanya waktu-waktu tertentu dia bisa longgar sendiri gitu, karena mereka nggak pingin dipegang, diikat gitu lah. Nah, jadi nama mempelai itu proses pengambilan yang nggak gampang.
dan itu nggak lama ya, prosesnya nggak lama ya, prosesnya mereka kerjakan itu nggak lama. Karena sebelum subuh itu sudah harus kembali, karena kalau nggak nanti ada orang yang kampung lain tahu, bisa jadi ribut, jadi masalah gitu loh. Jadi ini sedikit ulasan tentang nama Memprai supaya bisa dipahami. Untuk satu nama Memprai itu yang botol besar itu ya, satu botol besar itu 70 sampai 80 juta. Itu murni ya. Jadi banyak nama Memprai orang ambil yang kayak gini, orang campur jadi 30-40 botol, itu terserah lah kan gitu. Nah jadi inilah nama Memprai yang murni. Dan kita juga jelasin bagaimana cara proses pengambilannya itu. Memang harus ada kaki tangan di situ. Jadi kaki tangan lah yang mengkabarin bahwasanya ada perempuan muda yang meninggal yang tidak wajar, tapi keluarganya masih nunggu kuburannya. Kita mesti nunggu sampai keluarganya sudah tidak ada lagi di situ, baru mereka masuk gitu ya. Tapi nasib-nasiban juga. Kadang kalau memang pas perhitungannya nggak pas, di saat bongkar sudah datang dari luar kota, tiba-tiba hujan. Nah situ batal. Kalau hujan aja batal gitu loh. Jadi nggak jadi lagi gitu, nggak bisa diambil gitu loh, kalau dia ada hujan gitu. Jadi itu memang benar-benar sulit, benar-benar susah, dan banyak sekali biaya yang diperlukan untuk sajennya, untuk minyaknya, untuk luksit-luksitnya, untuk mobilnya, untuk orang yang bongkar kuburan. Dan ini nggak bisa dikerjain sendiri. Kalau dikerjain sendiri, kita sampai sana mau bongkar kuburan baru kerja nggak bisa. Sampai sana kuburan sudah dibongkar. Dan udah ada orang yang membongkar, yang menyelesaikan itu. Dia bongkar, tugasnya bongkar. Selesai bongkar udah selesai. Nanti selesai nanti ritualnya semua, setelah diambil nama Memprainya semua, nanti dia tutup kembali gitu. Jadi untuk dapat satu nama Memprai kayak gini, saya sendiri nunggunya 3 tahun. Jadi kalau kita nunggu 1000 nama, ya 3000 tahun lah baru dapat, begitulah kira-kira. Itu 3 tahun bagi saya, ya memang lama sih kita nunggunya, cuman ya itu nggak lama gitu loh, karena 3 tahun. Belum tentu ada di kampung itu orang yang meninggal yang tidak wajar gitu loh. Dan biasanya kalau yang meninggal tidak wajar itu biasanya kadang-kadang masih mau diintip polisi ya gitu. Jadi ini sedikit ulasan tentang nama Memprai, jadi supaya bisa memahami, sebab ada banyak sekali yang hampir ratusan yang menanyakan tentang nama Memprai. Jadi saya buat ini supaya bisa menjadi edukasi sedikit lah. Nanti kalau misalnya sampai dalam-dalam kali bisa chat dengan kita aja pun bisa gitu. Oke ya kan?